Selamat pagi. Halo Joy. Halo Jack. Hai. Sehat semua kan? Puji Tuhan sehat. Ya, kami juga berharap teman-teman di rumah sehat semua ya. Meskipun pandemi masih terus bergulir, tapi kita yakin bahwa dengan kita bersyukur pada Tuhan, menjaga kondisi dengan baik, tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak gitu ya. Pasti Tuhan akan segera melalukan pandemi ini. Oke, sudah siap semuanya untuk memuji nama Tuhan? Sudah? Siap. Siap? Oke, semangat sekali teman-teman di sini. Ibu Sian percaya juga teman-teman di rumah sesemangat teman-teman yang ada di sini. Oke, yuk sekarang kita mau menyapa Tuhan kita menaikkan pujian kita. Selamat pagi Bapak. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah puji-pujian kita, ya Mia, Joy dan Jack, juga teman-teman di rumah. Yuk kita siapkan hati untuk datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang setia, kami sangat bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami anak-anak-Mu. Pada saat ini kami datang dengan kerendahan hati, mau menyembah Tuhan lewat pujian. Bahkan kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui salah satu murid yang menjadi teladan dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami supaya setiap kami sungguh-sungguh menyiapkan hati kami, tubuh, jiwa, roh kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk orang dewasa yang mendampingi anak-anak-Mu ketika ibadah. Tuhan beri hikmat supaya mereka juga bisa mendampingi anak-anak, memberi pengertian ketika ada perkataan-perkataan yang tidak dapat dipahami oleh anak-anak, maka melalui mereka bisa menjelaskan secara sederhana kepada anak-anak-Mu. Kami mendoakan untuk seluruh pelayan, biarlah semuanya dapat melayani Engkau dengan penuh syukur. Dan kami percayakan untuk anak-anak yang saat ini sedang sakit, supaya Tuhan berikan kekuatan sehingga tetap bisa mengikuti peribadahan dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Teman-teman,
Kita kan udah 10 minggu tuh, gak kerasa ya. Ternyata kita sudah belajar tentang murid-murid Tuhan Yesus. Wah luar biasa. Jack ngantuk ya? Kok nunduk terus Jack? Oh enggak ya, masih semangat ya Jack? Ya semangat. Ya semangat. Kayaknya Jack kurang semangat hari ini. Aku gak tahu kenapa. Tapi nanti pasti kalau ada pujian berikutnya, Jack paling semangat seperti biasa. Betul ya Mia ya, betul ya? Betul. Nah, seperti murid-murid Tuhan Yesus yang hidup setia dari awal mengikuti Yesus sampai akhir, demikian juga memberi contoh kepada setiap kita supaya kita setia kepada Tuhan, mengikut Tuhan, mengabarkan Injilnya kapanpun dan dimanapun. Yuk sekarang kita menaikkan pujian kita. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah mendengar pujian ini ya. Kalau belum pernah kita belajar sama-sama. Kalau sudah pernah, yuk kita yang keras suaranya ya. Yuk bangkit berdiri supaya nanti kalau bisa bergerak kita menari bersama-sama untuk Tuhan. Yuk Tuhan Yesus, aku berjanji. Kalau misalnya ada rintangan seperti masa pandemi ini, kita nggak boleh terus-terusan mengeluh, tapi belajar bersyukur, belajar lewat situasi yang ada. Oke teman-teman, kita mau ingat bahwa kita ini adalah pekerja Kristus, alat-alatnya Kristus ya. Ya kan, ya kan? Ya. Iya. Kita sekarang adalah alat-alatnya Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada siapa? Teman-teman. Teman-teman siapa lagi Joy? Keluarga. Keluarga siapa lagi Jack? Sama pembantu. Hah? Sama ART. Sama Pak RT? Wah, ART asisten rumah tangga. Oke. Untuk semua orang kita harus kabarkan Injil Kristus. Yuk kita menjadi pekerja Kristus yang setia. Masih berdiri ya? Yuk kita berdiri, kita puji nama Tuhan, pekerja Kristus yang mulia. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus panggilku sek jadi pekerja melayani
pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi baginya, bukan sembarang pekerja. Lalalala, Yesus luar biasa. lalalala, Dia raja segala raja. Lala memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Lalalala, aku dipakai olehnya. Lalalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Yeay, silakan duduk kembali teman-teman. Bangga nggak sih menjadi pekerja Kristus yang mulia? Bangga banget. Bangga ya. Iya dong. Meskipun tidak dibayar, tapi kadang-kadang kita harus berkorban untuk Tuhan. Apakah kita rela untuk kemuliaan nama Tuhan? Rela ya. Rela dong. Dengan sukacita atau terpaksa? Sukacita. Sukacita dong. Demikian juga teman-teman di rumah, kita yakin pasti mereka sukacita menjadi pekerja Kristus yang mulia. Tarik sis, mongko. Ya, tarik sih semongko. Semangat ya, semangat sampai akhir itu kepanjangan dari semongko dalam bahasa Jawa. Nah, teman-teman, kita tetap mengingatkan terima kasih untuk yang terus setia memberikan persembahan untuk KAG mendukung pelayanan. Tetap mengingatkan, yuk teman-teman kita memberikan persembahan, silahkan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan di depan kantor TU gereja pada jam dan hari kerja. Atau jika ingin lebih praktis bisa dikirim kemana teman-teman? Di account yang di bawah ini ya. Transfer ya, transfer. Ya, bisa transfer ya. Terima kasih untuk persembahan teman-teman. Oh iya, ini udah bulan November. Kan kita punya komitmen tuh ya. Siapa yang mau menabung, mendukung sepasang sepatu untuk teman-teman yang di NTT. Jack Terima sudah kok, kasih. sudah. Aku sudah nabung, Pusian. Sudah mulai? Sudah. Wah hebat Jack, Joy dan juga Mia hebat. Bu yakin teman-teman di rumah juga sekarang dalam proses menabung ya. Supaya penuh celengannya dan nanti hasilnya dipersembahkan untuk memberi hadiah teman-teman kita yang di NTT. Tuh bukan hanya seperti Mia, seperti Joy dan Jack yang pakai sepatu. Tapi mereka juga bisa merayakan Natal dengan sepatu yang baru. Semoga memberkati. Kalau teman-teman misalnya, Bu kalau misalnya persembahannya tidak sampai 150.000 gimana? Enggak apa-apa. Tuhan bukan melihat nilainya, tapi melihat hati yang tulus untuk memberi persembahan buat Dia. Ya, terima kasih untuk persembahan teman-teman. Yuk kita siapkan hati kita yuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita mau menaikkan satu pujian, Ku ingin dengar cerita. Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ya, silakan Jack, Joy dan juga Mia bisa duduk kembali. Kita mempersilakan teman-teman juga mempersiapkan Alkitab dan juga hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan.
Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Bu Syan berharap semuanya kita menjaga kesehatan dalam masa pandemi ini. Meskipun anak-anak kita masih belum bisa berjumpa dalam ibadah tatap muka, tetapi kita tetap bersyukur karena Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk belajar bersama-sama lewat online. Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik buat kami. Saat ini kami akan belajar melalui salah satu dari murid Tuhan. Biarlah apa yang menjadi keteladanan hidupnya bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita membaca firman Tuhan, Bu Syan ingin tanya nih, biasanya orang-orang atau teman-teman yang sangat melekat dalam ingatan kita itu teman-teman yang seperti apa sih? Coba sebutin yang kayak apa ya? Kayak apa? Oh yang baik, betul. Terus kalau misalnya sampai besar nanti kita bisa ingat loh orang-orang yang punya dalam tanda kutip istilah paling. Bu Syan tuh waktu dulu kecil punya teman yang paling baik. Jadi di antara baik, lebih baik, dan paling baik. Jadi Bu Syan tuh sampai sekarang masih teringat nama teman Bu Syan yang paling baik. Terus selain yang paling baik, Bu Syan juga ingat loh ada teman-teman yang paling lainnya. Paling apa? Biasanya paling pinter, paling aktif, paling berprestasi, terus paling cerewet. Terus ada juga yang paling nakal, Bu Syan juga ingat. Tapi apakah Tuhan menciptakan semua anak itu paling, dan paling? Ternyata tidak ya. Di antara yang terbaik, ada yang lebih baik, ada yang baik. Dan itu biasanya jumlahnya lebih banyak teman-teman daripada yang paling baik atau yang paling tidak baik. Nah, apa sih maksudnya Bu Syan kok tanya seperti itu? Ya, jadi begini anak-anak. Di antara murid Tuhan Yesus tuh, kan ada 12 murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ada yang sangat menonjol sekali dengan kisah pelayanannya. Seperti Petrus yang ketika dia berkhotbah ada 3.000 orang yang percaya. Kemudian mereka semuanya dibaptis, memberi diri dibaptis. Kemudian Petrus juga bersama dengan Yohanes ketika lewat di gerbang bait Allah ada orang yang sakit lumpuh. Kemudian dia bisa menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau kita perhatikan, ada di antara 12 murid itu yang tidak terlalu menonjol atau tidak terlalu diceritakan di dalam Alkitab. Apakah demikian berarti bahwa mereka tidak berarti? Tentu tidak. Mungkin orang-orang pada waktu itu terbatas untuk menceritakan tentang murid yang tidak terlalu menonjol. Nah, salah satunya adalah, yuk kita baca bersama ya. Dari Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Bu Syan bacakan bagi kita ya. Yesus memanggil 12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah teman-teman, pada saat ini kita akan belajar tentang seorang murid Yesus yang bernama Tadeus.
terdapat dalam Matius 10 ayat 3 bagian terakhir ya. Teman-teman yang sudah bisa baca Alkitab, silakan baca di rumah. Nah teman-teman, Tadeus ini adalah seorang murid Yesus yang setia. Kenapa dikatakan setia? Meskipun tidak banyak cerita tentang Tadeus di dalam Injil ataupun di dalam Alkitab, tetapi menurut kesaksian gereja, Tadeus adalah orang yang setia dalam melayani Tuhan, memberitakan Injil, memberikan pertolongan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah anak-anak, tahukah kamu Tadeus ini punya beberapa nama yang lain? Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 22, kemudian Lukas pasal 6 ayat 16, kemudian di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 13, di situ Tadeus memiliki sebutan yang berbeda-beda. Ada yang menyebut bahwa Tadeus adalah Yudas yang bukan Iskariot. Kemudian ada juga yang menyebut bahwa dia adalah Yudas anak Bapak Yakobus. Tapi ada juga beberapa orang ahli Alkitab yang mengatakan bahwa oh itu salah tafsir. Sehingga sebenarnya seharusnya itu diterjemahkan Yudas saudara Yakobus. Yang beberapa minggu lalu diceritakan sama Bu Har tuh loh, Yakobus muda. Jadi kemungkinan Tadeus ini adalah saudara dari Yakobus. Jadi dia memang tidak terlalu terkenal seperti Petrus, seperti rasul-rasul yang utama. Tetapi dia melakukan pelayanan dengan pertolongan daripada Tuhan. Memang yang namanya nama pasti selalu banyak kembarannya. Seperti Bu Sian, di gereja kita yang namanya Sian ada banyak loh. Ada 3 atau 4 begitu. Nah apalagi nama Tadeus atau Yudas pada waktu itu. Sehingga Alkitab dalam bagiannya masing-masing ada yang menyebut bahwa dia adalah namanya Tadeus. Ada yang menyebut bahwa dia itu Yudas yang bukan Iskariot. Dan ada yang menyebutkan dia adalah Yudas Yakobus atau dalam artian dia adalah saudara dari Yakobus muda. Nah menarik loh teman-teman, selain itu dalam Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ketiga, di situ kalau kita melihat ternyata Tadeus itu mendapatkan julukan yang lain loh. Kalian tahu nggak julukannya? Julukan ini bukan menghina ya atau mengejek teman, bukan. Tetapi julukan ini biasanya dipakai untuk memberi tanda bagi orang yang secara khusus. Misalnya, itu loh, Sian yang mana, Sian yang mana? Kalau orang tanya ya, oh itu Bu Sian yang tinggi, yang melayani di GKMI. Jadi ada julukannya, ada keterangannya. Nah, keterangan apakah itu, julukan apakah itu? Luar biasa loh, Yudas, yang saudaranya Yakobus, atau Yudas yang bukan Iskariot, atau yang disebut Tadeus ini mempunyai nama lain yaitu Lebaus. Teman-teman, coba tanya kepada orang tua. Pasti orang tua memberi nama kalian, biasanya nih ya, orang tua pasti punya atau tahu arti dari nama kalian. Ada yang sudah tahu arti namanya? Seperti Bu Sian, namanya Trisiana. Bu Sian pernah tanya tuh sama orang tua Bu Sian, kenapa sih namaku kok Trisiana, pendek sekali, gak panjang seperti teman-temanku gitu ya. Terus orang tua Bu Sian bilang, Trisiana tuh artinya karena kamu anak ketiga maka dikasih nama Tri. Supaya tahu beda antara laki-laki dan perempuan tak kasih nama Tris. Nah anak yang ketiga ini perempuan dikasih sebutan Siana. Jadi Bu Sian namanya Trisiana, dalam artian orang tua Bu Sian tuh ingin katakan kepada orang bahwa ini loh anakku yang ketiga perempuan namanya Sian, begitu ya. Nah anak-anak pasti nama kalian ada artinya masing-masing ya.
orang tua biasanya terkadang punya tujuan atau harapan di dalam nama tersebut. Nah, kenapa Tadeus mempunyai julukan Lebaus? Menurut arti dari Lebaus adalah sang manusia hati. Kemungkinan Tadeus ini adalah orang yang sangat memiliki hati yang lembut, siap membantu orang lain. Dia tidak pernah berbuat kasar dan dalam memberitakan Injil Kristus, dia tidak mengenakan kekerasan, tetapi dengan penuh kasih. Oleh sebab itu dia disebut sang manusia hati. Nah, ada juga nih teman-teman sebuah kesaksian gereja yang menyatakan bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tadeus ini dia melayani ke satu tempat. Tempatnya di mana? Bukannya di satu tempat teman-teman, tapi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nama tempat itu adalah dia melayani dari Syria hingga Armenia. Wah, kalau teman-teman nanti buka di Google, itu ada tulisan peta pelayanan peta pelayanan Tadeus. Nanti teman-teman bisa lihat di situ ada tempat-tempat di dekat Mesopotamia, yaitu Syria hingga Armenia yang adalah tempat pelayanan dari Tadeus. Hal ini menandakan ketika Tuhan Yesus sudah tidak berada secara fisik bersama-sama dengan murid Yesus, termasuk Tadeus, tetapi dia dengan setia melakukan tugas pekabaran Injil, menjadi saksi bagi Kristus dimanapun dia berada. Dan menurut tradisi gereja, dari Syria sampai Armenia, di situ muncul orang-orang percaya hasil pelayanan dari Tadeus. Nah teman-teman, Tadeus ini juga ketika melayani, dia tidak enak-enak saja atau lancar-lancar saja tanpa halangan, tetapi dia juga menghadapi penolakan. Ada orang-orang yang tidak mau menerima Yesus. Ada orang-orang yang tidak mau menerima pemberitaan dari Tadeus. Oleh sebab itu ada yang mencoba untuk mengusir dia. Bahkan ada yang melakukan kekerasan kepada Tadeus atau Yudas yang bukan Iskariot ini. Sehingga pada akhir hidupnya dia bukan mati karena tua, dia bukan mati karena sakit, tetapi menurut tradisi gereja, Tadeus atau Yudas yang bukan Iskariot ini, dia mati secara martir karena dia memberitakan firman Tuhan. Orang-orang menolak dia, ada yang mengatakan dia mati karena dikapak, ada orang yang mengatakan dia mati karena dipentung. Apapun itu, intinya Tadeus dia mati di dalam pelayanan untuk menyampaikan kabar baik, pembebasan, pemulihan, kesembuhan, harapan, kasih bagi orang-orang di dunia ini. Nah teman-teman, apa sih yang kita bisa pelajari dari Tadeus? Teman-teman, buat yang berprestasi, Busian juga turut berbahagia ya. Tapi untuk teman-teman yang biasa saja, misalnya anak yang terlalu pintar tuh ya, nilainya 10 atau 100 terus gitu ya. Tapi kita menjadi anak-anak yang nilainya 80 atau 75 yang biasa-biasa saja menurut pandangan orang secara umum. Ingat, jangan minder. Seperti Tadeus, meskipun tidak banyak kisah spektakuler atau kisah yang luar biasa yang diceritakan dalam Alkitab, tetapi dia tetap menjadi murid Kristus yang setia sampai akhir kehidupan. Yang kedua yang kita pelajari dari Tadeus apa? Dia tidak berdiam diri. Ketika ada kesempatan, dia selalu menyaksikan kebaikan Tuhan sehingga dia mendapatkan julukan manusia hati. Dengan hati dia melayani orang-orang di sekitarnya. Dengan hati yang penuh ketulusan dia menyampaikan bahwa Kristus adalah juru selamat. Yuk kita sama-sama seperti Tadeus dan murid-murid Tuhan yang lain. Tetap setia sampai akhir. Baik yang berprestasi kita mengucap syukur,
buat kita yang menurut orang lain kita biasa-biasa saja, tetap ingat bahwa kita semua istimewa di hadapan Tuhan. Bagaimana cara kita mengisi keistimewaan kita? Pakai hidup kita, perkataan kita, tingkah laku kita untuk menjadi berkat sehingga orang lain mendapatkan kesaksian baik lewat tindakan dan perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup firman Tuhan di dalam doa, Bu Sian mengajak teman-teman untuk membuat sebuah kreasi. Tunggu sebentar ya. Halo anak-anak, Bu Sian sudah pindah tempat nih supaya kita lebih bebas untuk melakukan kreativitas kita ya. Nah, kreativitas pada pagi hari ini dengan judul Berjalan Bersama dengan Yesus ya. Alat-alat yang dibutuhkan, lakban yang besar ya teman-teman. Kemudian lakban yang sedang untuk menempel. Kemudian kertas, terserah mau kertas yang tebal atau yang tipis seadanya. Atau kardus bekas di rumah juga lebih baik ya. Terus 2 buah sedotan. Kemudian 2 buah tusuk yang biasanya kita pakai untuk menusuk sosis goreng ya. Terus jangan lupa gunting. Tolong orang tua mengawasi karena ini alat yang cukup berbahaya sehingga anak-anak di dalam untuk membuat kreativitas tetap dalam kondisi aman. Oke. Langkah yang pertama untuk kertas ini teman-teman, silakan teman-teman yang masih kecil-kecil ya mencetak kakinya menggambar di kertas ini ya. Jadi tadi ada alat-alat yang ketinggalan, pensil atau alat tulis ya, Bu Sian tadi ketinggalan. Oke. Supaya cepat, Bu Sian sudah menggambar nih. Cap kakinya ones, bisa dilihat ya. Cap kakinya ini. Oke. Setelah itu nanti kita potong-potong menggunakan gunting. Kita potong ya. Potong, dipotong-potong supaya bentuk kakinya bisa kelihatan teman-teman. Ini seru loh kalau kalian nanti praktek di rumah, dibantu papa, mama atau orang dewasa yang menemani gitu ya. Itu nanti bisa seru, kita bisa mainan sama-sama sambil mengingat firman Tuhan bahwa seperti Tadeus yang mengikuti Tuhan Yesus, kita juga mengikuti Tuhan Yesus di dalam langkah kehidupan kita. Nah, potong dulu ya kertasnya ya. Hati-hati, jangan sampai tangannya kena gunting. Oke? Iya, ini potongan yang pertama Bu Sian sudah mau selesai. Kalau mau ngecat kakinya, pasti kakinya udah pada bersih kan? Kan tadi persiapan mau ibadah. Sudah mandi dulu dong ya. Oke, kakinya kita potong. Oh, salah. Gambar kakinya kita potong. Ini yang kedua ya. Bu Sian sudah bikin gambar kaki yang kedua. Oke. Sudah mau selesai. Ya, setengah lagi. Oke. Teman-teman udah pada mau selesai belum? Jangan lupa gambar kakinya cetak dulu pakai pensil atau pakai spidol. Ya, supaya jelas ada garisnya sehingga kita nanti bisa menggunting sesuai dengan pola kaki yang kita buat di kertas itu. Boleh nih teman-teman, kalau misalnya biar menarik, teman-teman kalau misalnya punya kertas origami yang warna-warni itu boleh, atau kertas asturo boleh, atau pokoknya kertas apa aja deh. Kertas bekas juga mau lebih bagus supaya kita tidak menambah pencemaran lingkungan. Nah, jadi deh pola kaki yang Bu Sian sudah potong. Nanti dirapiin teman-teman, ya.
Jadinya seperti ini pola kakinya. Tada! Kelihatan ya? Pola kaki kanan dan pola kaki kiri. Oke, selanjutnya pola kaki ini kita tempel dengan sedotan. Oke, kita balik ya teman-teman. Kalau tadi kan gini, nanti yang ditempel di bagian belakangnya. Oke, ditempel dengan menggunakan isolasi sedang. Jadi ditempel, nanti menggunakan isolasi yang sedang. Bentar ya. Berusaha menyanyi loh. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja. Kayak gini teman-teman. Udah ya. Oke. Sekarang yang satunya kita coba lurusin ya. Jadi ditempel juga dengan sedotan menggunakan isolasi sedang. Udah jadi. Udah ya. Dua-duanya udah ya. Oke, sisihkan dulu. Kemudian sekarang kita ambil lakban yang besar. Ya, lakban yang besar. Oke. Kita akan tempel dengan tusuk sosis tuh. Punya nggak? Kalau nggak punya, bisa ambil dari sapu yang biasa untuk lembah kasur. Ya, kita akan tempel. Oke. Tempelnya kencang ya teman-teman, supaya nanti nggak lepas tuh gambar kakinya. Ya, di satu sisi kita tempel. Tempelnya di dalam lakban ya teman-teman, di dalam ya. Nih di dalam. Kita tempel di bagian sini. Oke, kita tempel. Kelihatan nggak? Ini jadinya. Nih jadi tempel di sini ya. Sekarang kita lurusin. Jadi kalau tadi di sini ya teman-teman, ini baliknya. Nanti di atas di bagian sini. Ini nggak boleh sama. Lihat di depannya sepatunya persis nih. Tapi di bagian sini ini yang panjangnya ke sini. Oke. Siap tempel ya. Udah satu. Sebelahnya lagi. Jadi kayak gini teman-teman. Ya. Nih, ada isolasi di sini. Satunya di sini. Ya, jadi yang atas sama yang bawah harus beda-beda. Oke. Terus kita pasangin tuh gambar bola kaki yang tadi kita bikin. Oke.
Ah, udah. Cara yang satunya. Udah kan? Oke. Ini kita mau coba gerakin ya teman-teman. Berjalan bersama Yesus. Sekali lagi. Dorong. Berjalan bersama Yesus. Udah jelas ya permainan atau kreativitas kita pada pagi hari ini. Berjalan bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ya, asik ya bikin kreasinya ya. Yang masih belum berhasil, coba lagi. Itu lucu loh kreasinya ya, teman-teman bisa coba. Tapi kalau misalnya tidak ada barang-barang tersebut di rumah, pakai yang seadanya, oke? Yuk kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau meneladani murid-Mu yaitu Tadeus, yakni Yudas yang bukan Iskariot. Dia mau melayani Tuhan sampai akhir kehidupannya. Meskipun tidak banyak kisah luar biasa yang diceritakan di dalam Alkitab, tetapi kami boleh menyaksikan lewat kesaksian gereja-gereja menurut tradisi bahwa dia adalah orang yang istimewa, di mana dia mempunyai pelayanan dengan hati yang penuh dengan ketulusan. Dia juga setia sampai akhir hingga mati dalam pelayanan. Kami mau Tuhan dalam hidup kami menjadi saksi-Mu, kami mau tetap setia meskipun orang-orang di sekitar kami menganggap kami adalah anak-anak yang biasa. Tetapi kami istimewa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat di dalam firman-Mu. Melalui Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan cerita tentang Yudas atau Yakobus anak Tadeus. Kita mau mencontoh dia ya, semangat dalam mengikut Tuhan. Kita mau mempunyai hati seperti seorang hamba yang siap melayani Tuhan kita. Siapa itu? Tuhan Yesus. Ya, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama menaikkan pujian hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Oh, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Busian mengundang teman-teman di rumah untuk bangkit berdiri. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Punya hati sebagai hamba
hamba. Amin. Yang mau taat dan setia